Baik, share screen ya, Bu. Ya, saya screen aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Langsung. pagi, Bu Atik. Selamat pagi, teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema menghitung AKG. Kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Asmi Atallah, dan Dimas Erlangga. Mungkin Dimas bisa langsung dibacakan materinya. Pengertian AKG. Suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata gizi tertentu yang harus dipenuhi tiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu meliputi umur, jenis kelamin, tingkat dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Kegunaan AKG yang pertama, Suaranya ini kayaknya sebentar, suaranya apa namanya double ya itu ya. Jadi apa kurang jelas. yang pertama perencanaan penyediaan pangan, penghitungan kebutuhan energi dan zat gizi rata-rata tingkat regional atau nasional perlu diketahui konsumsinya. Yang kedua, menilai data konsumsi makanan perorangan atau per kelompok. Apabila hasil survei ada penyimpangan berat badan dari patokan yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, perencanaan pemberian makanan institusi. Khusus di rumah sakit diperhitungkan juga kecukupan gizi untuk penyembuhan dan pemulihan. Yang keempat, menentukan standar bantuan pangan dalam keadaan darurat. Menentukan standar bantuan pangan dalam keadaan darurat berdasarkan angka kecukupan gizi penting untuk memastikan kebutuhan nutrisi minimum terpenuhi bagi individu yang terkena dampak. Yang kelima, penentuan label gizi makanan yang dikemas. Biasanya dicantumkan pada presentasi dari AKG yang dianjurkan untuk satu porsi makanan. Yang keenam, bahan penyuluhan atau pendidikan gizi. Berkaitan dengan kebutuhan gizi menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Berikut adalah tabel angka kecukupan gizi. Oke, baik. Di sini ada definisi menghitung kecukupan gizi. Jadi, menghitung kecukupan gizi adalah proses menentukan jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari agar dapat berfungsi dengan optimal. Nutrisi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kecukupan gizi ini sangat individual dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Di sini ada tujuan menghitung kecukupan gizi. Tujuannya untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung fungsi fisiologis, menjaga kesehatan, dan mencegah kekurangan atau kelebihan nutrisi.
Nah, di sini ada contoh soal AKG. Lionel Messi adalah seorang pria berusia 25 tahun dengan berat badan 70 kilogram dan tinggi badan 170 cm. Berapa kebutuhan energi total Lionel Messi per hari? Jadi sebelum kita menghitung angka kecukupan gizinya, kita harus mencari kebutuhan energinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita memakai rumus Harris Benedict, yaitu mencari BMR-nya 66,42 ditambah 13,75 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dan dikurang 6,78 dikali umur. Langsung saja dimasukin ke dalam rumusnya. Di sini 66,42 dikali 13,75 ditambah 13,75 dikali 70. 70 ini berat badannya Lionel Messi ditambah 5 dikali 170. 170 ini tinggi badannya dikurang 6,78 dikali 25. 25 ini usianya. Hasilnya 66,42 ditambah 962,5 ditambah 850 dikurang 169,5. Hasilnya adalah 1709 kalori. Nah, ketika sudah mendapat kalori dari Lionel Messi, yaitu 1709, kita bisa menghitung zat gizi makronya seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Biasanya kebutuhan protein itu diambil sekitar 10-15% dari total kalori. Kebutuhan lemak itu 10-25% dari total kalori. Dan kebutuhan karbohidrat 60-75% dari total kalori. Maka kebutuhan proteinnya bisa kita hitung dengan 15% dikali 1709 kalori. Hasilnya 256,35 kalori. Nah, ini dirubah dalam gram dengan cara kalori protein dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Hasilnya adalah 64,08 gram protein. Lanjut, ada lemak. 20% dikali 1709 kalori. Hasilnya 341,8 kalori diubah dalam gram dengan cara kalori lemak dibagi 9 karena 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kalori. Hasilnya adalah 37,97 gram lemak. Selanjutnya ada karbohidrat 65% dikali 1709 sampai dengan 1110,85 kalori. Dirubah menjadi gram dengan cara karbohidrat dibagi 4 karena 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Hasilnya 277,71 gram. Jadi per hari Lionel Messi membutuhkan sekitar 64 gram protein, 37,97 gram lemak, dan 277,71 gram karbohidrat. Jadi kesimpulannya, AKG adalah panduan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengetahui AKG, kita dapat mengatur pola makan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Namun, perlu diingat bahwa AKG bersifat individual dan dapat berubah seiring waktu dan kondisi tubuh. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk menjadikan referensi materi ini. Mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang bertanya apapun terkait dengan AKG dan perhitungannya. Silakan. Kalau nggak ada, saya coba tanya. Kalau misalnya itu tadi perhitungan terkait dengan kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Kalau misalnya untuk kebutuhan vitamin sendiri, bagaimana caranya untuk perhitungannya? Vitamin dan mineral.
Tadi menghitung vitamin ya Bu, Ya, mineral ya. ya, Mungkin vitamin dan mineral. mungkin di sini eh, kami eh, menggunakan contoh pria usia 25 tahun, dia butuh butuh itu 90 miligram vitamin C per hari. Nah, jadi kalau misalnya makan satu buah jeruk kan sekitar 53 mm, miligram, dan minum jus jambu itu sekitar 100 miligram per gelas. Jadi total asupannya itu udah memenuhi Bu, 53 miligram dan tambah 100 miligram, itu sudah memenuhi kebutuhan harian Bu. Kalau mineralnya juga sama. Sepertinya sama Bu. Gimana tadi caranya? Coba ulang. Eh, jadi misalnya di sini pria usia 25 tahun kan butuh asupan vitamin C per hari ya Bu, sekitar 90 miligram. Nah, jadi dia harus makan vitamin C-nya itu dengan misalnya buah jeruk. Buah jeruk kan sekitar 53 miligram dan jus jambu 100 miligram. Jadi itu total asupannya kan 53 ditambah 100 miligram ya Bu ya. Nah, jadi 153 gram itu tuh sudah memenuhi kebutuhan vitamin hariannya Bu. Nah, kalau misalnya eh, kalau kalau di kalau kita belum tahu berapa kira-kira yang kita makan dari suatu makanan, gimana caranya? Nah, aku bisa diulang Bu. Ya, kalau misalnya misalnya kita tidak tahu bahan makanan itu berapa sih kandungannya, terus kira-kira gimana? Atau kalau kalau misalnya cara menghitung AKG yang ada di kemasan misalnya. Kalau itu susah, coba bagaimana cara menghitung AKG di kemasan. Misalnya ya, AKG kita kan misalnya katakanlah 60 miligram misalnya, 60 miligram. Nah, kemudian di kemasan ada 20 miligram. Berarti kebutuhan AKG yang ada di situ berapa berapa yang terpenuhi?
Mungkin mungkin gini Bu, misalnya kan Hmm. di label kemasannya kan energinya tuh 150 kalori ya Bu ya. Hmm. Proteinnya tuh sekitar dia 5 gram. Nah, lemak totalnya tuh 10 gram, karbohidrat totalnya 20 gram. Nah, itu kan Hmm. udah dalam satu porsi ya Bu ya. Apa satu porsi itu kan ada 50 gram. Jadi energinya tuh 150. Kalau misalnya kita makan dua porsi dikali dua Bu, 150 dikali dua jadi 300 eh, kalori protein, 5 kali 2 itu 10 gram, lemak 10 kali 2 20 gram, dan karbohidrat tuh 20 kali 2 Bu, 40 gram. Oke, ya, ya, jadi itu. Nah, kalau kalau tadi kan ada BMR ya. BMR itu apa sih? Basal metabolic rate Bu. Itu apa itu? Kegunaannya apa itu? Kenapa sih kita butuh pakai BMR? Jadi kegunaannya tuh buat eh, menjalankan fungsi saat istirahat total Bu, seperti bernapas, menjaga suhu tubuh, sirkulasi darah, seperti itu sih Bu. Hmm. Nah, itu Nah, maksudnya apa itu? Itu nilai nilai apa itu? maksudnya nilai yang kayak gimana ya Bu ya? Ya, maksudnya itu sebetulnya nilai apa sih? BMR sendiri sebetulnya nilai apa? Kenapa kita perlu perlu tahu terkait BMR ini? Coba kalau ada yang lain tahu nggak apa-apa ya, silakan kita diskusi aja. Nilai jumlah kalori bukan sih Bu? Kenapa? Nilai jumlah kalori bukan Bu? Ya, jumlah kalori untuk apa? Untuk ini Bu, apa jalanin fungsi dasar saat istirahat total Bu. Jadi gini ya, jadi kan BMR ini sebetulnya kan merupakan apa jumlah kalori yang dibakar saat tubuh melakukan fungsi dasar atau basal, ya fungsi basal apa namanya fungsi dasar atau basal. Jadi eh, BMR itu juga bisa disebut sebagai resting metabolic rate atau RMR. RMR itu kalori yang terbakar jika kita tetap di tempat tidur sepanjang hari. Jadi walaupun tidur itu sebetulnya ada juga kalori yang terbakar ya. Jadi tidak semata-mata semuanya berhenti. Nah, BMR ini uh, biasanya membentuk sekitar 60 sampai 70% kalori yang digunakan ya. Jadi apa namanya fungsi dasar tubuh yang menggunakan BMR ini apa namanya kerjanya itu meliputi misalnya untuk detak jantung, kemudian produksi sel, kemudian untuk pernafasan, kemudian untuk memelihara suhu ya tadi sebagian sudah disebutkan, kemudian untuk sirkulasi dan pengolahan zat gizi. Nah, ini juga metabolismenya ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu misalnya terkait dengan usia, berat badan,
tinggi badan, jenis kelamin, suhu lingkungan, kemudian dietnya seperti apa, kebiasaan olahraga, ini sangat tergantung ya dari faktor-faktor ini. Karena memang jelas kan kalau usia semakin tua BMR-nya juga semakin rendah ya, karena kan banyak fungsi-fungsi organ tubuh yang sudah mulai berkurang ya berfungsinya. Kemudian tinggi badan, berat badan juga jelas pasti akan berbeda ya. Orang yang lebih gemuk pasti akan lebih besar ya harusnya BMR-nya. Kemudian jenis kelamin kan juga begitu. Usia yang sama tapi jenis kelaminnya berbeda, dia akan berbeda pula untuk BMR-nya. Kemudian suhu lingkungan juga begitu. Diet, diet dan kebiasaan olahraga juga begitu. Kalau misalnya seorang atlet pasti BMR-nya juga berbeda, lebih tinggi dibanding yang eh, yang tidak atau bukan sebagai eh, atlet tadi. Gitu ya. Jadi BMR itu adalah sesuatu yang memang penting ya untuk kita. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya untuk kelompok Asmi sama Dimas. Ya, silakan. Bagaimana cara perhitungan kecukupan gizi dapat membantu dalam pencegahan malnutrisi? Terima kasih Asmi dan Dimas. Ya baik, mungkin ditampung dulu pertanyaannya sampai 3 dulu mungkin ya Bu. Apakah ada yang Ya, kita lagi? ya, silakan. Izin bertanya untuk kelompok, Iya, Putri. faktor apa aja sih yang paling mempengaruhi kebutuhan nutrisi seseorang? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Bisa diulang lagi nggak? Sekali lagi. Oke. Faktor apa saja yang paling mempengaruhi kebutuhan nutrisi seseorang? Oke, terima kasih. Mungkin satu kali lagi ya untuk pertanyaannya agar 3 dulu. Izin bertanya kelompok, Oke, apa sih dampak kekurangan nutrisi bagi tubuh? dampak Udah kurang jelas? gizi bagi tubuh ya. Ya, Oke, oke Bu, mungkin kami diskusikan dulu sebentar Ya, untuk menjawab pertanyaan. oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Ilza. Jawabannya untuk jangka pendek, kekurangan kekurangan dapat menyebabkan dan melemahnya sistem imun meningkatkan risiko infeksi.
Izin menjawab ulang. Jawabannya dengan menghitung kebutuhan gizi secara akurat, individu dapat memastikan asupan nutrisi cukup untuk mendukung fungsi tubuh. Hal ini mencegah kekurangan gizi seperti anemia akibat kekurangan zat besi atau kelebihan zat gizi seperti obesitas akibat konsumsi energi berlebihan. Oke, udah terjawab, Irzan. Sudah, Asmi. Oke, mungkin selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Putri. Tadi Putri nanyakan faktor apa saja sih yang paling penting buat mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Nah, jadi itu ada faktor usia. Jadi pada masa pertumbuhan tuh eh, lebih tepatnya anak-anak dan remaja ya, tubuh butuhin lebih banyak protein dan energi untuk mendukung perkembangan. Jadi orang lanjut usia membutuhkan nutrisi tertentu seperti kalsium sama vitamin D. Lanjut, ada faktor jenis kelamin. Nah, laki-laki ini umumnya perlu lebih banyak kalori dibandingkan perempuan karena perbedaan massa otot. Tapi perempuan memiliki kebutuhan spesifik seperti zat besi selama menstruasi dan asam folat saat hamil. Lalu ada faktor berat badan dan tinggi badan. Berat badan ideal dan tinggi badan mempengaruhi jumlah kalori yang dibutuhin buat tubuh. Tentunya ada tingkat aktivitas fisik. Jadi orang yang aktif secara fisik membutuhkan lebih banyak kalori dan nutrisi dibandingkan dengan orang yang kurang aktif. Apakah sudah terjawab, Putri? Baik, Asmi, sudah cukup. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya mau menjawab pertanyaan dari Alifah. Jadi Alifah nanya, apa sih dampak kekurangan nutrisi bagi tubuh? Jadi itu dampaknya bisa nyebabin berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang ringan kayak kelelahan, mudah sakit, sampai yang serius seperti gangguan pertumbuhan, kerusakan organ, dan bahkan sampai bisa menjadi kematian. Jadi jenis gangguan yang timbul tergantung pada jenis nutrisi yang kurang. Apa udah jelas jawabannya, Alifah? Sudah jelas, terima kasih. Saya tambahkan ya, jadi kalau untuk melihat secara langsung apakah zat gizi yang kita konsumsi itu cukup atau tidak ya secara fisik ya. Secara fisik sebetulnya bisa terlihat juga. Jadi apakah misalnya porsi zat gizi yang kita konsumsi harian itu cukup apa enggak sih? Nah, ini biasanya bisa dilihat secara fisik kalau kalau apa belum nggak sampai detail pun nggak apa-apa, tapi secara fisik itu terlihat juga ya. Jadi misalnya untuk lihat aja kondisi kuku misalnya. Ya, kuku yang normal itu kan kita lihat adalah yang kuat, tidak mudah patah, tidak pucat gitu ya, tidak berwarna kuning, kemudian teksturnya halus ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita melihat kuku kita itu ternyata bentuknya itu sudah mulai misalnya ada kekuningan, kemudian teksturnya juga udah mulai kasar, ini berarti ada zat gizi yang kemungkinan tidak terpenuhi. Kemudian bisa juga dilihat dari sudut mulut yang kering dan retak, itu juga bisa kelihatan, ya kan? Jadi biasanya kalau di dalam sudut mulut ini kelihatan kering dan retak-retak, itu biasanya tubuh itu kekurangan vitamin B12. Kemudian bisa juga dia menunjukkan defisiensi zat besi atau yang disebut dengan anemia. Itu juga bisa seperti itu. Jadi dari segi fisik pun sebetulnya kita bisa melihat. Kemudian kondisi dari kulit dan rambut itu juga bisa lihat. Apakah tekstur dari kulit rambut itu gimana? Apakah halus, bercahaya, kemudian tidak kusam ya?
itu juga bisa menunjukkan status gizi kita cukup atau tidak. Ya, jadi dari tampilan fisik pun bisa terlihat ya. Kemudian rambutnya juga tidak bercabang-cabang, tidak kering gitu ya, tidak kemerahan. Nah, ini juga bisa terlihat di dalam rambut dan kulit tadi. Kemudian juga kita perlu juga cek kolesterol dan lemak darah. Jadi ini yang sering ya orang-orang apa namanya lewat untuk melakukan cek atau kondisi kolesterol dan apa namanya lemak darahnya seberapa banyak. Nah, ini kalau misalnya eh, biasanya yang sering sering apa sering dialami itu kok pegel-pegel ya di leher gitu, di bawah leher gitu ya. Itu salah satu tanda ya, walaupun belum tentu karena kolesterol tinggi, tapi salah satu simptom atau gejala untuk kolesterol tinggi kan itu ya. Jadi coba cek kolesterol dan lemak darahnya secara berkala, jadi normal atau tidak. Kalau yang normal itu kan di bawah 200 miligram per desiliter. Dan untuk trigliserida atau lemak darah itu 150 miligram per desiliter. Kemudian juga kita lihat frekuensi buang air besar atau BAB. Ya, normal enggak ya? Itu apa namanya, kalau normal kan 1 sampai 2 kali sehari kan gitu kan. Nah, kalau lebih itu coba cek cek apa namanya eh, apa ada yang kurang atau tidak ya. Jadi perlu nanti apa perlu, kalau misalnya kurang dari 1 hari 1 kali misalnya ya, udah udah 2 hari nih misalnya nggak ini, nah kita harus eh, makan yang benar ya, pola makan yang benar, tinggi serat, kemudian air putihnya juga cukup ya, kemudian apa namanya makanan yang kita konsumsi juga cukup ya. Jadi kalau kurang karbo, kurang protein, kemudian air putih juga kurang, serat juga kurang, nah itu nanti biasanya akan menimbulkan konstipasi tadi. Oke, ya silakan lanjut lagi. Ya mungkin ada pertanyaan lagi buat teman-teman semua. Bertanya kepada kelompok, Ya, Nur Sofi. apa hubungan antara kondisi kesehatan seseorang dengan perhitungan kecukupan gizi? Dan mengapa kecukupan gizi itu penting untuk kesehatan tubuh? Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman buat ada yang ditanyain itu? Izin bertanya kelompok, eh, mengapa penting mengetahui pola konsumsi itu dalam perencanaan pangan? Terima kasih. Tampung dulu mungkin satu lagi. Izin bertanya kelompok. Baik, Ya, Kak. Boleh, silakan. saya ingin bertanya nih yang di slide yang penyelesaian soal AKG. Ini kan di keterangannya itu kan setelah jumlah kalori yang dibutuhkan sudah dihitung, maka kebutuhan zat gizi, makro karbohidrat, lemak, protein dapat dihitung. Kebutuhan protein sekitar 10-15% dari total kalori, kebutuhan lemak dari 10-25% dari total kalori, dan kebutuhan karbohidrat sekitar 60-75% dari total kalori. Yang saya tanyakan ini kan 10-15 kalori. Di rumusnya itu kan protein 15% dikali 1.709 kalori. Terus kalau lemak 20% kali 1.009. Ini yang pertanyaan saya adalah apakah dari yang misalkan nih kita misalkan dari rumusnya ini kan 15%, 20% sama 65%. Bisa nggak sih kayak diubah gitu? Dan itu cara tentu ini kok bisa bagaimana ya? Apakah sudah jelas? Ya udah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kami diskusikan dulu terlebih dahulu untuk jawabannya.
Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sofi dulu. Tadi nanyanya kan tentang hubungan antara kondisi kesehatan seseorang dengan perhitungan kecukupan gizi, sama kenapa kecukupan gizi kan sangat penting ya buat kesehatan. Jadi tuh kondisi kesehatan seperti penyakit kronis atau infeksi bisa meningkatkan kebutuhan tubuh akan nutrisi tertentu. Misalnya, pasien dengan diabetes membutuhkan pengaturan asupan karbohidrat. Sementara pasien dengan luka atau pasca operasi membutuhkan lebih banyak protein buat mempercepat penyembuhan. Kecukupan gizi juga sangat penting buat tubuh karena tubuh memerlukan berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang berfungsi dengan optimal. Jadi setiap nutrisi memiliki peran spesifik seperti energi untuk aktivitas sehari-hari, pembentukan dan perbaikan sel, serta mendukung sistem imun untuk melawan penyakit. Apakah udah terjawab menurut Sophie? Nah, baik, terima kasih Asmi. Ya, saya tambahkan ya, sebetulnya untuk persentase-persentase di sini, misalnya kebutuhan protein 10-15%, kemudian lemak 10-25%, dan kebutuhan karbohidrat 60-70%, ini memang apa namanya, ini sudah baku ya. Jadi masing-masing orang kebutuhan untuk protein, lemak, dan karbohidrat memang sekian gitu ya. Ada persentasenya dari total lemak, jadi dari total dari total kalori yang dibutuhkan. Jadi memang pertama kali ya harus menentukan berapa kalori yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Ya, itu sih. Oke, silakan lanjut. Mungkin saya mau menjawab dari pertanyaan dari Kak Seti dulu. Tadi kan pertanyaan apakah rumus itu bisa diubah ya? Jadi rumus kebutuhan protein yang ini, kebutuhan lemak, karbohidrat itu bisa diubah atau bisa disesuaikan tergantung pada tujuannya atau kondisi tubuh. Nah, jadi disesuaikan aja sesuai dengan kondisi tubuh dan tujuan spesifik. Misalnya nih, buat nurunin berat badan, ningkatin massa otot atau diet medis. Misalnya karbohidrat buat nurunin berat badan mungkin jangan 65%, mungkin diturunin sedikit untuk supaya gulanya itu tidak terlalu tinggi. Mungkin itu sih Kak Siti. Apa udah terjawab belum Kak Siti? Eh, jadi ini harusnya, maaf ya, jadi ini Ya, harus kalau misalnya nih proteinnya diubah nih, yang ini kan dalam rumus ini kan sekitar 15% nih. Misalkan diubah jadi 20%, terus lemak sekian, pokoknya harus totalan sekitar 100%. Benar gak? iya Kak. Jadi seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, benar. Karena kan semuanya totalnya harus 100%. 100%-nya berapa? Ya, Kalau yang di sini kan 100%-nya adalah 1709 jangan kilokalori kalori. kan? Ya kan? Nah, nanti tergantung persentasenya kira-kira untuk seorang dia kan atlet ya, berarti kan harus tinggi protein misalnya. Protein berarti proteinnya yang full. Yang full paling tinggi berapa nih? Oh, 15%. Berarti kita pakai 15% untuk kebutuhan proteinnya. Ya kan, lemaknya berapa nih? Oh, lemaknya kan nggak terlalu harus tinggi ya. Kita ambil nilai yang rate-nya tengah, berarti kan 20%. Ya, kemudian kebutuhan karbohidratnya juga begitu ya. Ini kan kalau di total berarti berapa? 15 ditambah 20 ditambah 65. Pas ya, 100% kan? Itu jadi, tapi tetap harus kita berdasarkan adjustment ini ya, profesi dia. Kalau misalnya dia berprofesi sebagai atlet ya berarti yang lebih ditinggikan adalah atau dimaksimalkan adalah dalam bentuk proteinnya. Itu setting. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya. Silakan ada lagi, silakan. Tadi ada yang belum menjawab Ibu dari Desma.
Izin menjawab dari pertanyaan dari Desma. Mengetahui pola konsumsi membantu kita memahami jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menyusun menu makanan yang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan gizi dan menjaga kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Kelompok, apakah masih boleh bertanya? Ya, silakan. Baik, izin bertanya ya kelompok. Tentang tadi AKG itu kan bayi sendiri kan ada AKG-nya ya. Terus saya mau nanya gimana cara kita tahu kalau misalkan AKG bayi yang harusnya udah MPASI itu cukup kalau dia cuma minum ASI tanpa MPASI. Padahal kan bayi yang harusnya udah 6 bulan ke atas itu kan udah MPASI. Itu gimana ya? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Tadi gimana cara tahu AKG bayi yang udah MPASI itu cukup ya? Iya, kalau cuma minum susu, karena kan dia kan udah MPASI kan jatuhnya kan. Jadi kalau cuma minum susu itu, apakah AKG-nya tetap terpenuhi gitu tanpa MPASI? Oke, terima Terima kasih. kasih Nanti kelompok. kami diskusikan dulu untuk jawabannya. Izin bertanya kepada kelompok, apakah masih bisa? Boleh buat Gali. Jadi, apa dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada kondisi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Apakah terdengar kelompok? Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi ya, yang jangka pendek maupun jangka panjang. Benar nggak? Iya, iya benar. Oke. Mungkin mau menjawab pertanyaan dari Tri dulu. Gimana cara tahu AKG bayi yang udah MPASI itu cukup kalau cuma minum susu ya? Dan apakah AKG bayi itu terpenuhi? Jadi setelah 6 bulan, ASI atau susu formula itu tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan energi bayi. Nah, makanya diperluin MPASI buat memenuhi kekurangan energi dan mikronutrien, terutama zat besi dan zinc. Nah, apakah susu saja tuh udah cukup untuk bayi yang sudah MPASI apa belum? Jadi ada yang namanya ASI eksklusif, itu
sudah mencukupi semua kebutuhan bayi. Nah, setelah 6 bulan, ASI atau susu formula hanya memenuhi sekitar 50-70% kebutuhan energi bayi aja. Sisanya harus dipenuhi dari MPASI. Nah, contohnya misalnya ah, membutuhkan 725 kalori per hari. Jadi ASI itu nyumbangin sekitar 450 kalori per hari. Nah, MPASI ini perlu memberikan sekitar 275 kalori dari makanan. Apakah udah terjawab, Tri? Oh, baik, Asmi sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, memang kalau untuk angka kecukupan gizi yang di bawah 6 bulan memang sudah terpenuhi dari ASI ya, Pak. Juga sebaiknya menggunakan ASI eksklusif karena memang semua kebutuhan atau zat gizi yang ada dalam ASI itu sudah cukup memenuhi kebutuhan untuk si bayi tersebut. Itu sampai 6 bulan. Nah, kemudian setelah 6 bulan kan ASI ditambah dengan MPASI. Ya, ASI dikasih nggak apa-apa, tapi memang kandungan ASI setelah 6 bulan itu kan zat gizinya juga lebih berkurang. Kemudian yang kedua adalah jumlahnya atau apa namanya produksinya juga menurun ya setelah 6 bulan. Sehingga perlu ada MPASI. Nah, MPASI inilah yang disesuaikan dengan AKG tadi. Karena yang ada di dalam AKG kan lebih dari 6 bulan kan. Nah, itu berapa? Nah, itu sesuaikan itu. Itu. Ya. Oke, silakan dilanjut. Izin menjawab pertanyaan dari Gali. Untuk jangka pendeknya, kekurangan dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, dan melemahnya sistem imun, dan meningkatkan risiko infeksi. Untuk jangka panjangnya, malnutrisi dapat menyebabkan stunting pada anak-anak, osteoporosis pada lansia, atau penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Sementara itu, kelebihan gizi seperti asupan kalori berlebih dapat menyebabkan penumpukan lemak tubuh dan komplikasi metabolik lainnya. Apakah sudah terjawab, Kali? Sudah terjawab, kelompok. Terima kasih. Ya, silakan masih ada lagi. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk diskusinya dan paparan dari ada dua ya di sini, Asmi dan Dimas. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Ibu. Hari ini ya, Terima kasih Ibu. foto dulu ya. Apa? Mungkin untuk yang bawa laptop boleh tolong SS-in. Baik, mungkin boleh on cam dulu teman-teman yang bisa on cam. Saya hitung ya. 1. Baik, sudah. Ya, baik. Terima kasih semuanya ya. Saya izin lah.